Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Definisi media wassalatu wassalamu pembelajaran. ala rasulillah Media menurut sayyidina Muhammad bahasa ibn Abdillah berasal dari wa ala kata alihi wa sahbihi medius wa man walah wa yang taba'a hudah secara tsumma amma harfiah ba'd. berarti tengah, Yang pengantar terhormat atau perantara. Bapak Mujibur Sementara dalam Rahman bahasa Arab SPDI media disebut MSI wasilah, bentuk selaku jamak dari dosen kata pembimbing dalam kegiatan jamaknya wasail, PPG yakni mahasiswa sinonim dari kata al-wasat atau tengah. tahun 2021. Sementara menurut teman-teman Munadi, PPG yang media kami hormati, pembelajaran adalah segala alhamdulillah sesuatu pada yang dapat kesempatan menyampaikan kali dan ini menyalurkan saya pesan akan dari sumber mempresentasikan secara terencana kegiatan sehingga belajar 6 tercipta yang lingkungan berjudul belajar yang kondusif di pengembangan mana media penerimanya pembelajaran. dapat melakukan proses belajar secara efektif dan efisien. Terkadang sebagai guru, kita agak kebingungan untuk membedakan antara metode pembelajaran, model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan media pembelajaran. Oleh karena itu, di sini kita akan menyampaikan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya metode ceramah, metode demonstrasi, metode diskusi, laboratorium, pengalaman lapangan, debat, simposium, dan sebagainya. Sementara model pembelajaran adalah pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Sementara pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Pendekatan pembelajaran ini ada dua, yaitu pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa dan pendekatan pembelajaran yang orientasi atau pusatnya pada guru. Sementara itu, media pembelajaran tadi sudah kita sampaikan. Kalau menurut Yusuf Hadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi. Guru berperan sebagai pengantar pesan dan siswa sebagai penerima pesan. Pesan yang dikirim oleh guru berupa isi atau ajaran yang dituangkan ke dalam simbol komunikasi baik verbal, kata-kata dan tulisan maupun non-verbal. Prosesnya sebagaimana tampil dalam slide berikut ini. Penjelasan skema tersebut adalah di situ ada sender bertindak sebagai pengirim pesan atau guru di sini. Kemudian di situ ada proses encoding, yaitu proses penuangan pesan ke dalam simbol-simbol komunikasi yang dilakukan oleh guru. Kemudian message itu pesannya, materinya. Kemudian di situ setelah itu terjadi decoding atau proses penafsiran simbol-simbol komunikasi yang mengandung pesan-pesan tersebut. Setelah itu diterima oleh receiver. Di sini adalah para peserta didik. Kemudian direspon oleh para peserta didik
atau menanggapi, ya, kemudian ada juga feedback. Tetapi dalam proses itu terkadang ada noise, gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi. Kedudukan metode dalam pembelajaran sangat penting, bahkan sejajar dengan metode pembelajaran itu sendiri. Dan fungsi daripada media pembelajaran adalah sebagai sumber belajar, yaitu memang media pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar. Yang kedua, semantik atau kemampuan media dalam menambah perbendaharaan kata. Ketiga, manipulatif atau ciri-ciri karakteristik umum yang dimilikinya sebagaimana tersebut di atas. Kemudian fungsi psikologis. Ini akan menumbuhkan atensi atau perhatian dari siswa, afektif, perasaan, kognitif, kemampuan kognitifnya, imajinatif, dan motivasi anak. Yang berikutnya sosiokultural, yaitu mengatasi hambatan sosiokultural antar peserta komunikasi pembelajaran. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki para siswa. Adapun jenis-jenis media pembelajaran ada berupa media audio, yaitu media yang hanya melibatkan indera pendengaran dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suara. Yang kedua ada media visual, media yang hanya melibatkan indera penglihatan. Kemudian media audiovisual, yaitu menggabungkan antara pendengaran dan penglihatan sekaligus. Yang terakhir media multimedia, yaitu media yang melibatkan berbagai indera dalam sebuah proses pembelajaran. Media pembelajaran online dapat diartikan sebagai media yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna atau user, sehingga pengguna dapat mengendalikan dan mengakses apa yang mereka butuhkan, seperti mengunduh sumber-sumber untuk materi PAI dan lain sebagainya. Keuntungan penggunaan media pembelajaran online antara lain pembelajaran bersifat mandiri dan interaktivitas yang tinggi, mampu meningkatkan tingkat ingatan, memudahkan menyampaikan tugas dan menilainya, memberikan lebih banyak pengalaman belajar dan memberikan lebih banyak pengalaman dalam belajar. Jenis media pembelajaran online ada web supported learning, yaitu pembelajaran dilakukan secara tatap muka dan didukung dengan penggunaan website yang berisi rangkuman tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, tugas, dan disertai tes singkat. Yang kedua, blended or mixed mode learning, yaitu proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka dan sebagian lagi dilaksanakan secara online. Yang ketiga, fully online learning format, yaitu semua pembelajaran dilakukan secara online. Demikian presentasi ini saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.